Di balik kabut hutan Muna, tersembunyi kisah seorang raja muda yang membawa cahaya baru ke tanah Sulawesi Tenggara. Tapi sebelum ia dikenal sebagai Sultan Murhum dari Buton, ia lebih dulu memegang mahkota di tanah leluhurnya, yakni sebagai Raja ke-7 Muna. Namun tak semua setuju dengan kekuasaan itu, dan malam berdarah pun tak terelakkan. Laki Laponto adalah keturunan bangsawan Muna dari garis keturunan Raja Laki Dende. Ia dibesarkan di lingkungan Istana Muna, namun dikenal sebagai pemuda yang lebih dekat dengan rakyat daripada duduk di singgasana. Pada saat itu, Muna tengah dilanda kekacauan politik perebutan takhta setelah wafatnya raja sebelumnya. 3 bangsawan kuat dari wilayah pesisir ingin naik takhta, namun rakyat dan sebagian besar tetua adat justru memilih Laki Laponto. Mereka melihat kebijaksanaan dan keberanian dalam dirinya. Ia tak haus kekuasaan, tapi kekuasaan seolah datang padanya. Kabar pelantikan Laki Laponto sebagai Raja ke-7 tak diterima oleh semua pihak. Salah satu bangsawan dari wilayah Laiworu menganggap itu sebagai bentuk kudeta terhadap adat lama. Diadakanlah pertemuan besar di benteng Watopute. Tapi diam-diam itu adalah perangkap. Laki Laponto dijamu dalam jamuan malam bersama para bangsawan saat tangan-tangan bersalaman. Mata-mata menyimpan pisau. Saat malam tiba dan jamuan berlangsung, terdengar suara ribut dari luar. Para pendukung Laki Laponto diadang dan ditangkap. Seorang pengawal muda berhasil membisiki sang raja, "Ini bukan jamuan, ini akhir hidupmu." Laki Laponto berhasil meloloskan diri lewat jalur bawah tanah yang dibuat oleh leluhur Muna. Ia berlari menuju hutan tanpa usuku. Malam itu ia tak hanya melarikan diri tapi membawa sumpah. "Jika bukan di tanah Muna aku diterima, maka aku akan membangun negeri di seberangnya." Laki Laponto dan beberapa pengikut setianya menyeberang ke Pulau Buton. Di sana, ia menemukan masyarakat yang terpecah dan tanpa kepemimpinan kuat. Masyarakat Buton yang mengetahui kisah pengasingannya melihat Laki Laponto sebagai figur penyatu. Ia diterima sebagai pemimpin spiritual dan politik. Tak lama, ia menyebarkan ajaran Islam dan menjadi Sultan pertama Buton dengan gelar Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul Khamis. Yang diusir sebagai pengkhianat, justru jadi pelopor sebuah kesultanan baru. Meski dikenal sebagai Sultan Buton, akar kepemimpinan Laki Laponto berasal dari tanah Muna. Ia adalah Raja ke-7 yang gagal bertahan di Istana Muna, tapi justru membangun kejayaan baru di tanah seberang. Laki Laponto tidak dikalahkan. Ia dibentuk oleh pengkhianatan, diusir dari tanah kelahirannya. Ia menulis sejarah baru yang mengubah arah Sulawesi Tenggara. Dan hari ini, namanya dikenang bukan hanya di Buton, tapi juga di hati rakyat Muna yang kini tahu, sang raja sejati tak pernah hilang, hanya berpindah takhta. Apa yang sebenarnya terjadi setelah Laki Laponto meninggalkan Muna, dan siapa yang menggantikannya? This is not just an island. This is unfinished history. Like, share, and write in the comments.